masuk lagi gitu kan, udah panggil. Terus dosennya nanya, kamu belajar lagi ya, nilainya cuma 63, standar lulusnya 70 kan. Oh iya dok, nggak apa-apa. Di situ udah pasrah sih, sebenarnya udah merasa udah pastinya nggak lulus karena beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Oke, terus naiklah ke atas. Sebelum kamu menyaksikan video ini, alangkah baiknya kamu klik tombol subscribe, like, dan klik lonceng di sebelah kanan. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Halo, oke, di video kali ini teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya tidak pernah lulus ujian. Tidak pernah lulus ujian, maksudnya saya pernah tidak lulus ujian SOKA. Kalau kalian penasaran SOKA itu apa, kalian boleh search video di bawah ya, cari tentang ujian SOKA kedokteran. Kalau ujian SOKA kedokteran itu kan ujian oral case analysis ya, dan oral case analysis di mana kita mempresentasikan suatu kasus di depan kedua dosen, dan kasusnya itu kita tulis dalam bentuk flip chart di hari itu juga. Nah, ini tuh bercerita terjadi itu kalau nggak salah semester 3. Nah, semester 3 itu tentang blok gastrointestinal. Pokoknya itu pas hamin ujian, itu tuh kan kita nggak pernah dikasih tahu kan ujian materi apa yang keluar, dan topik dia cuma ngasih tahu, mereka tuh cuma ngasih tahu ini yang keluar, topik-topik utama selama 7 minggu. Dia nggak ngasih tahu yang akan keluar adalah diferensial diagnosisnya atau dosis diagnosis utamanya, itu nggak akan dikasih tahu. Nggak akan dikasih tahu. Oke, terus masuk tuh ujian SOKA. Terus pas masuk di ruang flip chart itu kan dikocok ya, dapatlah set. Saya lihat, oh peritonitis. Jadi peritonitis itu komplikasi dari appendicitis. Kebanyakan appendicitis itu bisa menyebabkan peritonitis kan. Oke, dapatlah itu. Nah, kasus peritonitis ini sebenarnya belum saya kuasai di saat itu juga, masih belum belajar paham banget, karena itu termasuk dari komplikasi kalau nggak salah diare, komplikasi diare yang disebabkan oleh Shigella sama si appendicitis. Nah, komplikasinya adalah peritonitis. Nah, di situ saya cuma sebaca sekilas doang tuh peritonitis, jadi nggak paham banget di saat itu. Akhirnya flip chartnya juga asal-asalan, jadi ngikutin kasus yang ada, sama di gejala klinisnya juga ikutin di kasus. Patofisiologinya juga paling patofisiologi reaksi inflamasi. Udah dalam hati nih kayak paling nggak lulus nih, kayak nilainya pas 70 paling nggak, hati berkata itu. Tinggal tergantung pengujinya. Set, naiklah ke atas gitu kan. Di sepanjang perjalanan saya nanya, peritonitis obatnya apa? Nggak ada yang tahu. Iya kan, nggak ada yang tahu, karena itu kan bukan topik utama gitu kan. Akhirnya naik, pengujinya menurut saya ini pengujinya baik gitu kan. Terus ada dosen baru juga, saat itu ada dosen baru. Terus ya udahlah, pasti nih baik nih, yang satunya dosen farmakologi gitu kan. Oke, terus naik presentasi lah, bla 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 bla, presentasi definisi, etiologi, komplikasi, terus presentasi lah patofisiologinya. Nah, terus masuk di sesi tanya jawab. Nah, dosen yang pertama ini nanya, kenapa pasien tidak BAB beberapa hari yang terakhir gitu kan. Saya jawab, saya bilang mungkin bisa karena asupan makanannya berkurang dok. Nah, dosen ini itu nggak setuju tentang jawaban saya. Dia bilang, kamu hubungkan dengan pemeriksaan fisik yang sudah didapatin, yaitu tentang pergerakan peristaltik ususnya itu menurun. Nah, saya nggak ngeh di situ, saya nggak ngeh. Ternyata ada hubungan antara pergerakan peristaltik dengan jumlah dia BAB-nya. Saya lebih ngehnya itu karena asupannya berkurang. Tapi emang benar juga, orang yang peritonitis itu kan makanannya kurang, sehingga BAB-nya juga pasti nggak ada gitu kan. Nah, terus karena saya nggak ngeh juga, otak saya nggak nyampe ke sana, dokter yang ini, yang satu ini juga yang tadi bertanya itu ngasih clue lagi. Coba kamu pikirkan kenapa kalau diare itu pergerakan peristaltik ususnya bagaimana? Saya bilang meningkat dok. Kenapa meningkat? Itu bisa karena reaksi inflamasi dok. Ya udah, terus di kasus ini gimana? Nah, saya nggak tahu tuh kan. Akhirnya dokternya nyerah. Ya udah deh gitu kan. Pokoknya ada beberapa pertanyaan lagi yang memang saya nggak bisa jawab gitu kan. Akhirnya dokter yang satunya nanya gitu kan. Terus dia nanya, kamu kasih obat apa? Gitu. Oh iya dok, saya kasih obat ceftriaxone untuk mencegah shock sepsisnya. Oke, terus dosisnya berapa? Saya nggak tahu dosisnya berapa. Terus dia nanya lagi, itu kan nyeri hebat, kamu kasih obat apa? Nah, saya bingung kasih obatnya, terus agak lama, terus
oh ya ingat tramadol gitu kan, tramadol dosisnya berapa, nggak tahu dok gitu kan. Oke, dokternya udah nyerah. Aduh gimana sih nih kamu gitu, kamu nih belajar nggak sih tentang kasus ini, terus kayak udah gini-gini aja. Pokoknya gitulah, pasrah di situ, diapain di situ, bodo-bodo amat gitu kan. Akhirnya disuruh keluar, jadi dosennya itu diskusi, udah kamu keluar dulu ya, diskusi. Terus masuk lagi gitu kan, udah panggil, terus dosennya nanya, eh kamu belajar lagi ya, nilainya cuma 63, standar lulusnya 70 kan. Oh ya dok, nggak apa-apa. Di situ udah pasrah sih sebenarnya, udah merasa udah pasti nggak lulus karena beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Ya, terus naik naik ke atas kan, ke lantai 3, ke lantai 4. Terus di situ kita dikarantina lagi sebelum jam 1 baru pulang. Pas naik ke atas itu merasa sedih gitu kan, beban masih banyak, aduh nggak lulus ujian karena harus belajar lagi dari awal, harus benar-benar kita pahami lagi kasus-kasusnya. Nah, tapi di situ saya mendapatkan satu pelajaran teman-teman, bahwa di situ semenjak itu saya belajar bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang di luar dugaan kita, misalnya kita lulusnya nilainya bagus, dosen yang kita dapatkan dosen pengujinya yang baik, nilai kita bagus, atau apapun itu, pokoknya kita nggak boleh senang berlebihan di hadapan orang lain teman-teman. Karena saya melihat aura di ruangan itu, aura orang-orang yang udah lulus nih, aura orang yang udah wow gitu kan. Terus mereka kadang nggak berempati dengan orang lain gitu kan. Dari situ saya belajar bahwa semenjak kejadian itu, di ujian-ujian berikutnya, lulus nggak lulus ujian, pokoknya mukanya datar aja, bersyukur dalam hati aja, jangan pernah memperlihatkan ke orang lain secara berlebihan. Karena saya merasakan bagaimana orang lain tuh kayak dikucilkan, bukan, mungkin itu karena kita baper kali ya, tapi disitulah kita diajarkan, atau disitulah kita belajar tentang etika atau empati lah, empati terhadap orang lain yang tidak bisa di posisi kita saat itu juga. Nah, disitulah pelajaran yang saya dapatkan, rendah hati pokoknya teman-teman. Ini juga jadi pelajaran buat teman-teman apapun tuh.